Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Komnas HAM hingga saat ini masih berada di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo. Kedatangan mereka ke rumah dinas ini erat kaitannya dengan rangkaian pemeriksaan kasus Brigadir Yosua. Komisioner Komnas HAM yang tiba di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3 Jakarta Selatan Senin siang adalah Hoirul Anam dan BK Ulung Hapsara. Komnas HAM didampingi tim penyidik dari Barreskrim Polri selama berada di areal dalam rumah Irjen Verdi Sambo. Seperti diketahui, rumah dinas Verdi Sambo ini tepatnya di area lantai 1 terjadi peristiwa penembakan kepada Brigadir Yosua atas perintah Irjen Verdi Sambo. Barreskrim telah menetapkan 4 orang tersangka termasuk Irjen Verdi Sambo dalam kasus kematian Brigadir Yosua. Ayo. Untuk mengetahui bagaimana pemantauan Komnas HAM di rumah dinas Verdi Sambo yang merupakan lokasi pembunuhan Brigadir Yosua, selengkapnya akan disampaikan oleh Nisrina Kirana langsung dari lokasi. Nisrina, saat ini sudah sekitar 1 jam lebih Komnas HAM berada di rumah yang menjadi TKP pembunuhan Brigadir Yosua. Apa update terbaru terkait hasil peninjauan Komnas HAM di rumah dinas Verdi Sambo ini? Fitri, kurang lebih sudah 1 jam sejak tadi pukul 15 waktu Indonesia Barat, Komnas HAM yang diwakili oleh Komisioner Komnas HAM yakni Hoirul Anam dan juga BK Ulung Hapsara tiba di lokasi tempat kejadian perkara penembakan Brigadir Yosua, yaitu di rumah dinas Verdi Sambo di kawasan Duren 3 Jakarta Selatan. Ini masih berlangsung di mana Komnas HAM yang didampingi oleh tim penyidik Barreskrim Polri yakni ada Irwarsum dan juga dari Kompolnas yang terlihat tadi juga ikut hadir di lokasi sampai dengan saat ini masih berada di dalam ruangan, dan tadi juga disusul dengan kedatangan Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedy Prasetyo yang juga hadir di lokasi pada hari ini, di mana kedatangan Komnas HAM mengunjungi TKP ini terkait dengan pengusutan dan juga rangkaian penyelidikan terkait dengan kasus kematian Brigadir Yosua. Dan kita ketahui bahwa sebelum Komnas HAM ini kemudian mendatangi TKP pada hari ini, sebelumnya Komnas HAM juga sudah melalui serangkaian pemeriksaan terhadap mulai dari ajudan Verdi Sambo, kemudian pemeriksaan terhadap tim cyber dan juga tim forensik. Kemudian yang terakhir adalah pemeriksaan terhadap Verdi Sambo di Makobrimob beberapa waktu lalu. Dan dari hasil pemeriksaan terhadap Verdi Sambo tersebut, Komnas HAM mendapatkan keterangan bahwa Verdi Sambo mengakui bahwa dirinya lah sebagai dalang dari pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau yang kita kenal kemudian atau kita sebut dengan Brigadir J. Begitu, Fitri. Dan dari pemeriksaan tersebut juga Komnas HAM menduga kuat bahwa ada obstruction of justice atau upaya penghambatan penegakan hukum dalam kasus kematian Brigadir Yosua, di mana beberapa waktu lalu Ketua Komnas HAM yakni Ahmad Taufan Damanik mengatakan obstruction of justice dalam kasus ini dapat dilihat dari adanya upaya dalam pengubahan fakta terkait dengan penembakan Brigadir Yosua, dan ini dilakukan secara sistematis yang mana ini berupa mulai dari penghilangan barang bukti, kemudian juga pembuatan skenario palsu, dan selain itu juga ada pengkondisian saksi yang memberikan keterangan sehingga tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya, sehingga apa yang sudah disampaikan oleh Verdi Sambo dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Komnas HAM beberapa waktu lalu ini coba dicocokkan oleh Komnas HAM. Selain itu Komnas HAM sebelumnya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah bukti mulai dari 10 dari 15 handphone yang sudah dianalisa oleh tim Cyber Polri, kemudian juga dari CCTV yang merekam terkait dengan kejadian pembunuhan terhadap Brigadir Yosua, serta juga uji balistik ini terkait dengan jenis-jenis senjata yang kemudian digunakan untuk menembak Brigadir Yosua Huta Barat, dan sehingga ini kemudian yang didalami oleh Komnas HAM untuk membuat terang kasus kematian Brigadir Yosua. Dan dalam kasus ini juga kita ketahui bahwa
bahwa Verdi Sambo sudah ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 2 orang ajudan serta 1 asisten rumah tangga merangkap supir. Ketiganya ini adalah Barada E, kemudian Brigadir Kepala Riki Rizal, serta juga ada Kuat Ma'ruf yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, di mana para tersangka saat ini jerat pasal 340 KUHP terkait dengan pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 KUHP, jungto pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman pidana hukuman mati atau seumur hidup atau ancaman pidana selama-lamanya 20 tahun. Dan selain itu juga kita ketahui bahwa dalam kasus ini ada sebanyak 31 anggota Polri yang dinyatakan melanggar kode etik karena melanggar prosedur dalam penanganan olah TKP di Duren 3 ini. 16 diantaranya sudah diamankan di ruang khusus, diantaranya 10 diamankan atau 6 diamankan di Makobrimob dan 10 anggota Polri lainnya ini diamankan di Provos Mabes Polri. Fitri. Ya, Nisrina, Komnas HAM sempat mengatakan bahwa yang dinamakan obstruction of justice itu ada 2, 1 terkait barang, kedua terkait cerita. Nah, untuk kemudian pemeriksaan ataupun yang dilakukan oleh Komnas HAM hari ini di rumah dinas Verdi Sambo, apa tepatnya bukti yang sedang dicari ataupun yang sedang digali oleh Komnas HAM untuk pembuktian ada tidaknya obstruction of justice itu sendiri? Fitri, kalau tadi kita merujuk berdasarkan pernyataan dari Komisioner HAM Khairul Anam ketika tiba di lokasi, pihaknya mengatakan bahwa terkait dengan pemeriksaan pada hari ini di TKP ini adalah terkait dengan uji balistik salah satunya untuk melihat berapa kali tembakan, yang disebut ada 5 kali tembakan yang kemudian menewaskan Brigadir Joshua, dan juga kemudian apa jenis tembakan yang kemudian digunakan dan juga peluru. Ini berdasarkan pantauan kami, kita lihat Komisioner Komnas HAM yaitu Khairul Anam dan juga BK Ulung Hapsara baru saja keluar dari tempat kejadian perkara. Nampaknya pemeriksaan ini sudah selesai berlangsung. Sebentar lagi kita akan saksikan, Fitri, pernyataan yang akan disampaikan oleh Komisioner Komnas HAM. Apa yang ditemuin Pak di apa hasilnya Pak? Iya, hasilnya gimana Pak? Ya, yang pertama-tama kami ucapkan terima kasih ke teman-teman kepolisian, khususnya tim SUS, yang memberikan akses kepada kami seluas-luasnya dan sebebas-bebasnya. Jadi kami tadi di dalam sana melihat semua kondisi TKP, termasuk juga kami didampingi oleh Dokes, Inavis, ya. Sama dari lapor, langsung ketika kami nanya ini kok kenapa posisinya begini, ya kalau itu terkait soal sudut tembakan, teman-teman Inavis yang menjelaskan, atau juga teman-teman Dokes yang juga menambahkan. Artinya memang ada satu sikap keterbukaan yang kami apresiasi tinggi terhadap tim SUS dan teman-teman kepolisian secara keseluruhan. Nah, apa yang kami temukan di dalam sana, pasti kami menguji semua yang sudah kami dapatkan. Ya, beberapa foto sebelum-sebelumnya yang kami dapatkan dari pelacakan kami di cyber misalnya, ya kami cek apakah betul ruangannya dan sebagainya, ternyata betul. Yang kedua misalnya terkait posisi ya jenazah dan sebagainya, ya itu juga betul gitu. Dan lokasi yang lain lubang-lubang tembakan juga kami cek dengan bahan yang sudah kami punya, ternyata juga betul. Dan kami juga dijelaskan tadi sudut tembakan dan lain sebagainya. Artinya kalau tanya apa hasilnya Komnas HAM, ya tentu saja belum bisa kami umumkan sekarang. Tapi sebagai satu proses keterbukaan, sebagai satu proses komitmen bersama sejak awal antara kepolisian sama Komnas HAM, khususnya tim SUS. Karena tadi kami dibukakan misalnya, itu kan ada ini kan wilayahnya penyidikan sebenarnya. Ya, ada polis lain dan sebagainya, polis lainnya juga dibuka sama penyidiknya sehingga kami bisa masuk melihat langsung secara bebas, dan ini kita mengapresiasi tinggi.
Dan proses ini itu membuat kami juga peristiwanya semakin terang benderang. Nah, ada tim yang lain yang sekarang ada di Bareskrim yang sedang meminta keterangan pada Baradae. Dan kami juga dikasih akses untuk meminta keterangan, dan kami juga ucapkan terima kasih untuk proses itu. Nah, kedepannya mulai besok sampai minggu ini kami Komnas HAM mau menyusun temuan-temuan kami. Ya, temuan-temuan kami misalnya terkait obstruction of justice, ya. Terus apa saja terkait obstruction of justice tersebut, konstruksi peristiwanya kayak apa dan sebagainya. Nah, minggu ini kami menyiapkan draft gitu ya, yang nantinya akan kami diskusikan secara mendalam di internal tim dan menyiapkan juga sejumlah rekomendasi yang dibutuhkan segera. Mungkin itu. Pak, tadi Irwasum sendiri ikut memantau, Pak. Irwasum, Pak. BPC kapan, Pak? Kan ini sudah hampir semua itu diperiksa, Pak. Proses untuk Bu PC tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak BK, kami sedang berproses untuk menanyakan kapan bisanya dan sebagainya. Itu yang sedang berjalan ya. Pak Irwasum tadi memantau jalannya pengecekan. Obstruction of justice sejak awal kami bilang ada indikasi kuat. Ketika kami cek di TKP, indikasi itu semakin menguat. Berarti ada ya, Pak? Berarti ada perbedaan keterangan dengan hasil pemeriksaan barusan di dalam, Pak? Ada perbedaan keterangan dari hasil sebelumnya dengan Bapak lihat langsung di dalam berkaitan dengan titik-titik keterangan yang dari kemarin, Pak? Yang pasti kami mengecek semua bahan yang kami punya. Kan ini janji kami juga kepada teman-teman media, kepada publik. Sejak awal kami akan ke TKP ketika kami memiliki semua bahan. Nah, semua bahan itu tadi kami uji di TKP tersebut. Nah, itu menemukan ya peristiwanya semakin terang benderang. Kalau tadi pertanyaannya apakah terkait obstruction of justice misalnya, indikasinya semakin kuat. Pak, tadi Irwasum sendiri, Pak. Terakhir, Pak. Sorry, yang tadi Irwasum. Jadi begini, kenapa Irwasum datang? Karena ingin menyambut Komnas. Sebagai Karena tim sus. Iya, sebagai tim sus, sebagai ketua tim sus. Tidak ada upaya mempengaruhi segala macam karena mereka tidak terlibat sama sekali. Jadi hanya ingin menyambut Komnas, mempersilahkan dan memberi akses seluas-luasnya kepada Komnas untuk bekerja. Itu aja. Pak, ini kan tahapan terakhir ya, Pak. Berarti target untuk rekomendasinya dalam pekan ini atau seperti apa, Pak? Sebagai satu proses besar, TKP ini target terakhir. Tapi kan ternyata dalam proses perjalanannya, misalnya terkait Bu PC, itu kan masih berproses di kami. Dan itu kan juga penting, karena misalnya ada beberapa bahan yang kami harus pastikan ke Bu PC ini. Sejauh ini apakah sudah sampai pada kesimpulan, Pak? Gimana? Sejauh ini dari kan udah berapa rangkaian penyelidikan, pemeriksaan, Beberapa topik masalah semakin lama semakin terang benderang. Beberapa topik masalah misalnya terkait obstruction of justice semakin lama semakin menguat. Oke, Pak. Itu ya. Pak, ini kan Terima kasih ya. Brigadir J, Pak. Pak. Mungkin udah selesai. Ya Fitri, kita sudah saksikan bersama tadi pernyataan yang disampaikan oleh Komisioner Komnas HAM, ada dari BK Ulung Hapsara dan juga Khairul Anam yang menyampaikan terkait dengan hasil dari pemantauan di TKP pada hari ini, di mana tadi Komisioner Komnas HAM mengakui dan mengapresiasi dari tim penyidik Bareskrim bahwa Komnas HAM ini dibuka akses seluas-luasnya untuk kemudian melihat bagaimana kondisi di TKP ini terkait dengan sudut tembakan yang tadi diperdalam oleh Komisioner Komnas HAM. Dan dari hasil pemantauan di TKP pada hari ini, Komnas HAM mengakui bahwa ini kemudian membuka dan memperkuat terkait dengan berkas-berkas yang sejauh ini sudah dipegang oleh Komnas HAM terkait dengan penyelidikan kasus kematian Brigadir Yosua. Dengan adanya pemantauan di TKP pada hari ini juga semakin memperkuat adanya indikasi obstruction of justice dalam kasus kematian Brigadir Yosua, yang mana ini juga tadi sudah disampaikan terkait dengan hal tersebut. Dan saat ini tim terlihat meninggalkan lokasi, di mana selain juga hari ini Komnas HAM melakukan pantauan di TKP, ada tim lain yang juga dari Komnas HAM yang saat ini berada di Bareskrim Polri yang sedang memeriksa Barada Eliezer di Bareskrim Polri untuk kemudian memperkuat terkait dengan bukti-bukti agar nantinya kasus terkait dengan kematian Brigadir Yosua ini bisa semakin terang benderang begitu. Dan selain juga telah melakukan adanya pemantauan di TKP, nantinya
nantinya Komnas HAM kemungkinan besar ini juga akan memeriksa Putri Chandrawati yang merupakan istri dari Verdi Sambo yang sampai dengan saat ini memang belum berhasil dimintai keterangan oleh Komnas HAM, di mana tadi juga siang kita ketahui bahwa kasus ini memang kita ketahui mendapatkan banyak perhatian dari banyak pihak, tidak hanya dari pihak Polri, Komnas HAM, LPSK juga sudah mulai angkat bicara terkait dengan hal ini. Tadi siang LPSK menyampaikan terkait dengan akan diberikan kepada Putri Chandrawati ini kemudian dibatalkan atau kemudian menolak untuk memberikan pendampingan kepada Putri Chandrawati karena seperti yang kita ketahui sebelumnya pada awal kasus kematian Brigadir J ini menyeruak ke publik, Putri Chandrawati melaporkan adanya 2 laporan. Yang pertama ini terkait dengan dugaan percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Brigadir J dan juga dugaan kekerasan seksual yang ini juga dilaporkan oleh Putri Chandrawati. Namun beberapa waktu lalu 2 laporan polisi tersebut ini gugur karena dinilai tidak ditemukan peristiwa pidananya, sehingga dengan tidak adanya pidana tersebut LPSK pun akhirnya menolak untuk memberikan pendampingan atau perlindungan kepada Putri Chandrawati. Kita nantikan bersama seperti apa perkembangan kasus kematian Brigadir Joshua yang kemudian kita berharap ini bisa betul-betul terang terkait dengan motif pembunuhan yang dilakukan oleh Verdi Sambo CS. Verdi, Fitri. Baik, Nisrina, selain Komnas HAM, apakah tim khusus juga akan memberikan pernyataannya terkait perkembangan terbaru untuk hari ini? Fitri, sejauh ini berdasarkan pantauan kami tidak hanya Komnas HAM yang meninggalkan lokasi, tadi juga sudah ada sejumlah tim khusus yang sudah meninggalkan, dan tadi hari ini memang Irwasum bersama dengan Kompolnas ikut hadir di lokasi, namun dinyatakan tadi oleh Komisioner Komnas HAM bahwa kedatangan Irwasum ini hanya untuk menyambut Komnas HAM di TKP, dan sehingga memang belum dapat dipastikan apakah nantinya tim khusus ini akan menyampaikan update terkait dengan pemeriksaan terbaru terkait dengan penanganan kasus kematian Brigadir Joshua begitu, Fitri. Dan selain itu juga kalau misalkan kita bisa gambarkan kembali apa yang tadi sudah dilakukan oleh Komnas HAM bahwa dengan kehadiran Komnas HAM di TKP ini memang harusnya menjadi final atau puncak dari segala pemeriksaan, mengumpulkan bukti-bukti yang sudah dilakukan oleh Komnas HAM, di mana dengan adanya kedatangan atau kunjungan Komnas HAM di lokasi ini tentu untuk memperjelas peristiwa kematian Brigadir Joshua, dan juga Komnas HAM berharap agar nantinya semua pihak ini dapat mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan dan juga penghormatan terhadap HAM. Dan selain itu juga Komnas HAM ingin memastikan bahwa nantinya tokoh-tokoh yang terlibat dalam kasus ini mendapatkan ganjaran yang setimpal sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.